Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, kita bisa datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya minta maaf karena ada kendala di laptop, jadi kemungkinan tidak akan ada slide. Jadi saya harap kita semua bisa mengikuti dengan baik dan mendengarkan setiap puji-pujian dan nyanyian dan apapun yang akan disampaikan hanya melalui suara saja, ya, dan yang kita saksikan hari ini. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk saat teduh sejenak kita bersyukur secara pribadi sebelum kita memulai ibadah kita. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Inilah pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena kita tahu bahwa kehidupan kita selalu dihiasi oleh kemurahan Tuhan. Kita menyanyikan pujian berkat kemurahan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Marilah kita katakan betapa Tuhan menghiasi kehidupan kita. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku Tuhan. Kan masa depanku penuh dengan harapan.
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini Tuhan, hidup saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Marilah kita katakan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah begitu baik ya Bapa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa beribadah pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami mohon pertolongan Tuhan. Ibadah kami dari awal hingga berakhir ya Bapa. Setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, biarlah Tuhan kami terus memuliakan nama-Mu. Kami terus memuji Engkau Tuhan. Demikian juga untuk firman Tuhan yang kami dengar ya Bapa. Puji-pujian yang keluar dari mulut kami, biarlah semuanya itu mendatangkan kehormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong juga setiap jemaat yang tidak bisa bersama-sama kami pada hari ini. Biarlah di lain waktu Tuhan mereka akan kembali berkumpul bersama-sama dengan kami. Dan setiap jemaat yang menyaksikan pada hari ini ya Bapa, Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca kitab kita. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, demikian selanjutnya hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat 2. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri.
Ayat 11 kita bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan, menyenangkan. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Dengan hidup kita, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan akan membentuk kita menjadi cemerlang seperti emas yang murni. Mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan Engkau Tuhan, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Marilah kita bersama-sama menyatakan betapa Tuhan menyenangkan hati kita. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku Tuhan.
menciptakan semua. Hanya itu kerinduan kita. Itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih dalam anugerah Tuhan kami ada. Penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih banyak Bapa untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib. Waktu ini kami akan mendengarkan apa yang telah Engkau sabdakan dari firman-Mu. Tolong kami, karena kami tahu firman-Mu adalah kudus dan suci adanya. Tanpa pertolongan Tuhan, maka sangat sulit dan tidak mungkin kami mengerti akan kebenaran firman. Untuk itu Allah Roh Kudus, tolong kami, beri kami hikmat untuk boleh mengerti akan sabda firman, sehingga kami boleh menikmati hidup di dalam naungan firman Tuhan. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kita ada semua dalam anugerah Tuhan. Dan tidak terasa ini sudah pertengahan tahun ya, di tahun 2021 ini kita sudah menginjak di bulan yang ke-6. Jadi 1 bulan lagi, setengah tahun sudah kita lewati. Terasa sebentar lagi akan berakhir 2000. Berikan kepada kita itu adalah kesempatan untuk bekerja melayani Tuhan. Amin. Oke, selamat datang ya kepada hambanya. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan kita juga semua. Baik, hari ini mari kita lihat bersama di dalam Mazmur pasal 37 ayat pertama hingga ke-11. Nah, tapi ada beberapa ayat yang akan kita lihat nanti juga. Tema kita adalah melangkah dalam iman. Minggu lalu kita sudah lihat bersama bagaimana kita hidup perlu membangun kebersamaan dan juga persahabatan. Untuk memelihara iman kita, kita tidak mungkin bisa berjalan seorang diri. Kita membutuhkan seseorang, kita membutuhkan orang lain untuk saling menopang sehingga iman kita boleh terpelihara dengan baik. Kita boleh bertumbuh bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa berjalan seorang diri. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita berada di dalam atau di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung iman kita? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyerah? Apakah kita akan mundur? Satu hal, pemazmur Daud dia berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Engkau Tuhan menyambut aku. Artinya apa, saudara? Percayalah, di dalam kesendirian kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika orang-orang yang ada di lingkungan kita sekalipun tidak mendukung iman kita, percayalah, kita tidak pernah sendirian dan kita tidak pernah berjalan tanpa seseorang yang memperhatikan kita. Kenapa? Karena Tuhan berjanji menyertai kita senantiasa sampai kesudahan. Bahkan ingat ketika Yesus mau naik ke sorga, dia berkata apa kepada murid-muridnya? Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Nah, untuk itu hari ini di dalam Mazmur 37, bagaimana supaya kita boleh terus melangkah di dalam iman kita? Ayat yang pertama dan kedua, di situ sekali lagi dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Bapak saudara, terkadang di lingkungan kita tidak seperti yang kita harapkan, tidak mendukung. Ayat ini mengingatkan kita supaya kita menjauhi kejahatan. Bagaimanapun situasi lingkungan kita itu tidak bisa mengubah hidup kita kalau kita tidak mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Betul enggak?
Terkadang orang menyalahkan lingkungan. Betul, lingkungan memang sangat mempengaruhi kita. Tetapi ingat, pilihan ada di tangan kita. Saya mengambil gambaran ikan. Betul ya? Kalau kita berkata lingkungan mempengaruhi, coba lihat. Ikan laut, hidupnya di mana? Air laut. Asin, betul ya? Pernah enggak kita makan air laut, makan ikan rasanya asin? Pernah enggak? Enggak pernah. Betul ya? Tapi setelah ikan itu mati, baru dikasih air yang asin, garam, baru kita makan. Rasanya apa? Manis enggak? Asin, nah, gitu ya. Artinya apa? Kita hanya bisa dicemari kalau memang kita mengizinkan hidup kita tercemar. Ikan kalau dia sudah mati ya sudah. Tapi selama dia hidup, coba lihat, dia tidak terpengaruh menjadi asin. Tapi ada orang berkata, ikan air tawar rasanya apa? Ayo, tawar nggak ikan air tawar? Sungai-sungai ini ikannya tawar nggak? Tawar? Oh, beda. Saya mendapati ikan sungai rasanya itu berbeda-beda, betul? Bahkan ada yang manis rasanya, betul? Ada yang tawar, ada manis, beda rasanya. Artinya apa? Sekali lagi, lingkungan kita itu tidak mesti mempengaruhi kita. Tergantung dari siapa? Dari kita. Apakah kita mau mengizinkan itu terjadi atau tidak? Walaupun sekali lagi itu memang sangat-sangat pengaruh. Nah, untuk itu bagaimana supaya kita bisa melangkah di dalam iman? Ayat yang pertama, jauhi kejahatan. Kalaupun kita berada di tengah-tengah lingkungan komunitas yang tidak mendukung, yang hidup dalam kejahatan, kita jangan tercemar dengan kejahatan mereka. Betul? Yang bermasalah adalah ketika kita ikut serta di dalam kejahatan mereka. Dan bahkan ayat selanjutnya, ayat yang ke-8, berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat 7 bagian B, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Terkadang kita terpengaruh, betul ya? Kita ini sudah hidup berusaha baik-baik, hidup di jalan Tuhan, berusaha baik-baik. Orang bilang pikul salib, betul ya? Tapi keadaan kita kok rasanya pencapaian kita itu kurang maksimal dan banyak kali kegagalan yang kita alami. Kemudian kita melihat sekeliling kita, orang lain yang tidak mengikuti kehendak Tuhan, hidup sesuka hatinya, kok lebih sukses dari kita, betul nggak? Kita mulai membandingkan diri dengan orang-orang tersebut. Hati-hati. Firman Tuhan berkata, enggak usah cemburu dengan mereka yang berhasil di balik kejahatan mereka. Ya, di kampus, di sekolah kadang-kala gitu ya, kita jengkel, kita belajar sampai tengah malam supaya besok ketika ujian enggak nyontek, betul ya? Belajar sungguh-sungguh. Wah, ujung-ujungnya dapat hasil kita rata-rata. Teman yang malas belajar ketika ujian nyontek, dapat hasil yang bagus. Oh, kadang-kala kita dongkol, betul ya? Oh, kita marah. Sehingga ada orang kemudian berkata, oh kalau begitu ya sia-sialah saya belajar, ikut teman aja, nyontek aja, nanti nggak usah belajar. Tapi apa hasilnya? Hasil akhir akan membuktikan. Jadi Bapak Saudara, jangan marah dengan orang yang berhasil dalam kehidupannya di tengah-tengah ketidaktaatannya kepada Tuhan. Kenapa? Hasil akhirnya Tuhan sudah katakan, ayat yang kedua, mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 9 juga berkata, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Bapak Saudara, sekali lagi, kalaupun ada orang-orang yang di sekitar kita yang hidup tidak seperti kehendak Tuhan, tapi kemudian kita melihat pencapaian-pencapaiannya kok lebih baik dari kita, nggak usah cemburu dengan mereka.
jalani saja hidup kita di dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kita belum sampai pada penghujung perjalanan hidup kita. Nanti pada ujung perjalanan kita akan melihat akan hasil dari langkah-langkah kaki kita di dalam Tuhan. Amin. Terus melangkah di dalam Tuhan, maka kita akan melihat hasilnya. Itu bagian yang kedua. Bagian yang kedua, percaya kepada Tuhan dan terus melakukan yang baik. Kalau kita mau melangkah di dalam iman kita harus menaruh percaya kita kepada Tuhan. Nah, banyak sekali orang berkata percaya dan percaya. Bahkan orang Kristen disebut sebagai orang percaya. Nah, pertanyaannya, kalau orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kenapa banyak perbedaan di dalam kondisi kekristenan? Banyak orang yang bilang percaya Tuhan, tapi masih ke dukun. Ayo. Banyak orang yang percaya Tuhan, tapi masih hidup di dalam kegelapan. Kenapa? Karena hanya mereka berkata percaya, tapi tidak mengerti apa percaya itu. Bapak Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan artinya apa? Kita menyerahkan hidup kita, masa depan kita di dalam Tuhan. Saya percaya ketika Bapak Ibu duduk di kursi, Anda langsung duduk nggak? Betul ya? Betul ya? Nah, mungkin ada tahan-tahan dulu. Ada yang mungkin agak ragu-ragu, jaga-jaga dulu ya. Setelah itu kita duduk dengan santai, betul ya? Nah, kenapa kita bisa duduk dengan santai? Kenapa? Karena kita percaya kursi yang kita duduki itu sanggup menopang kita, betul nggak? Coba kalau kita duduk langsung dia bunyi, apa yang akan terjadi? Selama kita duduk kita pasti akan berjaga-jaga, betul ya? Kita akan berjaga-jaga. Bapak Saudara, kalau kita betul-betul menaruh percaya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Itu artinya kita percaya. Apa yang Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan larang, itu yang kita jauhi. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menjauhkan diri dari apa yang Tuhan larang sebagai wujud kepercayaan kita kepada Tuhan, percayalah, maka pada akhirnya kita akan menikmati segala janji dan berkat Tuhan. Itu janji Tuhan kalau kita percaya. Nah, kadang-kala kita bilang percaya Tuhan, aduh saya percaya sih, tapi ini bahaya ini. Percaya tapi ada tapinya, wah itu enggak mengenakan sekali. Ya, percaya betul-betul kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan ayat yang ketiga dia bilang apa? Percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bapak Saudara, percaya ini kata yang sangat luar biasa sekali. Tetapi pada kenyataannya sudah mengalami penurunan nilai dari kata percaya tersebut. Ya. Kalau kita percaya seseorang, betul-betul kita memberikan kepercayaan kepada dia. Terkadang kita bilang percaya, tapi apa yang kita lakukan? Kita masih mengendalikan orang tersebut di luar dari kepercayaan yang kita katakan. Berlaku percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, Tuhan berjanji akan menyertai kita senantiasa. Lihatnya, ayat yang ke-23. Ayat 23, itu tidak ada dalam slide ya. Ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Saudara, ketika kita melangkah dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan berjanji memelihara kita di dalam penyertaan Tuhan selama hidup kita. Artinya apa? Bukan berarti kita tidak mengalami masalah,
bukan berarti kita tidak akan mengalami kegagalan. Tapi ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kegagalan, Tuhan berkata, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab apa? Tangan Tuhan menopang tangan kita. Itu janji Tuhan. Saya senang lagu ini. Mungkin kita pernah dengar lagu ini ya? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang percaya. Ketika kita terus melangkah di jalan Tuhan, percayalah, Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai kita sampai kesudahan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita dalam menjalani hari-hari kita, sehingga kita boleh terus melangkah di dalam iman, dan pada akhirnya kita boleh meraih kemuliaan yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih hari ini semua kami ada semua karena anugerah Tuhan, boleh membaca kitab suci dan boleh mendengarkan pengajaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, boleh mengingatkan kami ketika kami melangkah di dalam iman kami boleh menjauhkan diri kami dari kejahatan, dan kami tidak terpengaruh dengan orang-orang yang berhasil dalam hidup mereka ketika mereka tetap hidup dalam kejahatan. Tuhan, tolong kami sehingga kami terus berketetapan hati untuk tekun setia di dalam mengiring Tuhan, karena kami percaya akhir perjalanan hidup kami bukan saat ini, tetapi pada saatnya nanti ketika Kristus datang kedua kali menjemput kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dan menghidupi firman-Mu ini. Terima kasih. Waktu ini kami akan mengikuti perjamuan kudus. Tolong kami sehingga kami boleh dilayakkan mengikuti perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak saudara, Tuhan Yesus telah memberikan dua ketetapan penting. Yang pertama, apabila seorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Tuhan Yesus memerintahkan supaya dia dibaptiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang kedua, ketika orang-orang percaya berkumpul, maka Tuhan Yesus memerintahkan supaya mereka makan dan minum dari roti dan anggur sebagai peringatan akan kematian pengorbanan Kristus bagi kita. Nah, saat ini sebagaimana firman Tuhan di dalam Lukas 22 ayat 15 hingga 20, firman Tuhan. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kami. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil buah anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, roti dan anggur ini merupakan lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah dicurahkan di kayu salib. Roti dan anggur ini tidak akan menjadi tubuh atau darah sesungguhnya dari Kristus. Ini hanya merupakan sebuah lambang yang dimana ketika kita makan dan minum dari anggur dan roti ini, mengingatkan kita kembali bahwa Kristus sudah mati di kayu salib, mencurahkan tubuh, mencurahkan darah agar supaya kita beroleh keselamatan. Itu janji Tuhan. Nah, untuk itu, mari
Kita sama-sama memeriksa hati dan pikiran kita. Jikalau hari-hari ini ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menghalangi doa-doa kita, menghalangi kita bersekutu dengan Tuhan menikmati berkat Tuhan. Saat ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak, mengakui semuanya di hadapan Tuhan, dan kita berkomitmen untuk terus boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing. Bapa, kami mengaku kami tidak layak di hadapan-Mu. Dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami terlalu sering melanggar ketetapan Tuhan. Ampuni kami, kasihan kami ya Tuhan. Kami percaya Kristus adalah Allah yang sudah datang ke dunia, mati kayu salib untuk menebus salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini di dalam iman kami kepada Kristus, kami akan menikmati perjamuan ini untuk melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, roti dan anggur akan dibagikan. Nanti setelah dibagikan, ketika Bapak dan saya akan makan dan minum bersama. Bagi yang sudah biasa mengikuti perjamuan, kami undang untuk bersama-sama dengan kita. Tapi bagi yang belum dibaptis, mohon bersabar. Belum dibaptis, baru kemudian mengikuti perjamuan. Kita menyanyi tentang firman nomor 48. Berjuang darah. Mari kita makan roti. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh makan dari roti dan minum dari anggur perjanjian ini. Boleh mengingatkan kami kembali Allah yang Maha Kuasa
telah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan dan rela mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk pengampunan penebusan dosa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami orang-orang yang tidak layak, tapi oleh belas kasih Tuhan kami boleh dilayani melalui pengorbanan Kristus Yesus. Terima kasih. Kami boleh menyatakan kami telah ditebus oleh darah kudus darah Kristus Yesus Tuhan. Kami juga boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi-saksi Kristus yang dimanapun kami kemudian berada, Kristus menyertai kami dan kami menjadi saksi Kristus mewartakan kasih kepada orang-orang. Terima kasih Tuhan. Kami syukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Oke, baik jemaat Tuhan, demikian untuk ibadah kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya, untuk pelayanannya, kita semua yang boleh hadir hari ini. Terima kasih untuk kedatangannya, ya. Yang baru pertama kali hadir, terima kasih, kami sangat senang. Minggu depan ibadah kita sama jam 10 hingga jam 11, ya, jam 10 hingga jam 11. Dan hari Kamis jam 7:30 malam kita ada sharing live ibadah doa malam di Pastori, ya, setiap 7:30 malam. Dan jika ada Bapak Saudara yang mungkin ada membutuhkan pelayanan doa atau hal-hal yang lain, bisa menghubungi kami. Oke, demikian di slide yang kami sudah bagikan, di situ ada laporan keuangan. Keuangan kita sampai pada bulan Juni, pada bulan Juni ini ada kurang lebih 6 juta, ya, 6 juta sekian. Laporan selengkapnya nanti boleh dilihat di slide yang sudah dibuat, yang sudah dibagikan di grup kita. Oke, demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih. Di dalam anugerah Tuhan kami ada. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan ibadah ini, Tuhan sudah tuntun kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan ada, Tuhan memberkati kami. Terima kasih. Setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir melayani, Tuhan tolong mereka, Tuhan terus kuatkan mereka di dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Apa yang menjadi harapan, cita-cita, biarlah dalam anugerah Tuhan, kekuatan penyertaan dari Tuhan, mereka boleh meraihnya dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun ada pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan tolong. Sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga jemaat Tuhan yang tidak hadir bersama dengan kami dalam segala aktivitas, kesibukan mereka, halangan yang mereka hadapi juga Tuhan tolong, sehingga mereka boleh berhasil melewati dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada waktu ke depan mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang berada di luar kota juga Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka, sehingga perjalanan yang sedang mereka tempuh boleh berhasil dan kembali lagi ke Pekanbaru dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman kami yang boleh mengikuti ibadah ini secara online. Juga Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Sertailah kami Tuhan dalam perjalanan, supaya kami tiba dalam keadaan selamat, dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi, pujilah. Pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji Sang Bapa
Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh. Demikian ibadah kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.